Jumpa lagi bersama dengan dua host kesayangan kalian, yaitu aku Ayunda Taya dan juga Aku Putri Andriana. pastinya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Di mana lagi kalau bukan di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, kalau kita udah masuk program Items, otomatis kita akan membahas hal-hal menarik yang mungkin sebelumnya udah pernah dibahas atau mungkin hal baru yang kalian juga belum pernah pelajari sebelumnya. Dan pas banget juga di episode kali ini juga menarik banget bahasannya karena kita membahas sesuatu yang bernuansa Indonesia ya. Emang kita mau bahas apa tuh, Tay? Kita akan membahas beragam tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Dan Indonesia sendiri kan memang negara yang luas banget, pasti tradisinya juga banyak banget ya. Setuju banget, karena kalau kita ngomongin Indonesia, lagi-lagi negara tercinta kita, itu kan memang salah satu negara yang kaya akan seni dan ragam budaya, di mana setiap budaya memiliki tradisi yang berbeda sesuai adat istiadat dan keyakinan masing-masing. Hingga saat ini, tradisi-tradisi yang ada di Indonesia masih dijaga, sehingga tradisi itu bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Nih, salah satu contoh tradisi yang menurutku agak-agak serem ya sebenarnya didengarnya. Tapi lagi-lagi kalau kita ngomongin soal tradisi itu kan berarti kalau sampai sekarang masih dilakukan artinya cocok sama adat masyarakat di sana. Ini yang pertama ada tradisi potong jari yang berasal dari Papua. Ini memang salah satu tradisi yang terdengar ekstrim ya kalau di telinga masyarakat. Tepatnya itu berasal dari Papua dan suku Dani. Jadi tradisi potong jari yang disebut dengan Ikipalin ini adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh salah satu anggota keluarga. Dan menurut kepercayaan suku Dani, jari itu memiliki arti yang mendalam dan disimbolkan sebagai bentuk keturunan, kebersatuan, dan kekuatan baik dalam diri manusia maupun keluarga. Jadi bukan asal-asalan potong jari, tapi memang ada makna di belakangnya itu sebagai bentuk kesedihan karena kehilangan salah satu anggota keluarga. Tapi ini kalau anggota keluarga ada lebih dari 10, repot juga ya, masa potong jarinya 10-10-nya. Mungkin itu maknanya biar sesama saudara kita lebih menghargai hidup masing-masing. Jadi kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya juga kan. Karena kan ada beberapa mungkin yang ya beda-beda ya orang, ada yang stres terus kepikiran untuk mengakhiri. Jadi mungkin dengan ada tradisi ini kita jadi mikirin sanak saudara juga. Aduh takut keluarga aku jadi harus potong jari dan sebagainya kan. Jadi balik lagi pasti ada maknanya tuh, filosofinya masing-masing. Kalau tadi kita udah di Papua ya, sekarang aku pengen ke Maluku Tengah, ada tradisi pukul sapu. Jadi tradisi baku pukul atau biasa disebut dengan pukul menyapu ini merupakan tradisi unik dan juga ekstrim yang berasal dari Maluku Tengah. Tradisi ini biasanya dipentaskan di Desa Mamala dan juga di Desa Morela, di mana di Maluku Tengah ini. Nah, pertunjukan pukul sapu ini digelar setiap hari ke-7 Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan tradisi pukul sapu biasanya dilakukan oleh anggota desa yang saling memukul menggunakan sapu lidi sebagai alat utama hingga berdarah. Nah, uniknya dari tradisi pukul sapu ini membuat suasananya menjadi akrab setelah tradisi ini dilakukan. Nah, bagi teman-teman di rumah yang bingung kira-kira apa sih filosofi di balik atraksi ini, karena kan terdengar ekstrim ya. Taunya filosofi ini, tradisi pukul sapu ini memiliki makna untuk pengingat pasukan terluka besi ketika berperang untuk mempertahankan benteng Kapapaha dari serangan penjajah. Jadi sekaligus flashback juga ketika dulu nenek moyang itu mempertahankan daerahnya itu nggak gampang taunya. Jadi makanya lahir adanya tradisi pukul sapu tadi. Cuma ini kayaknya udah dua tradisi yang kita jelasin dan dua-duanya cukup ekstrim juga ya. Tapi cuman yang unik dari yang tadi jadi akrab kan Kak? Iya betul, itu dia yang baru aku mau ngomong kayak gitu. Kok bisa pukul-pukulan sampai berdarah bahkan kan tadi tuh bisa membuat lebih akrab atau bonding. Tapi kan kita nggak tahu ya, mungkin prakteknya di sana tuh emang masyarakat di sana pukul sapu ini adalah sebagai salah satu timing untuk mereka berkumpul ya kan, menonton atraksi tersebut, akhirnya mereka jadi akrab. Dan mungkin ada perasaan senasib sepenanggungan juga kan setelah saling memukul kayak gitu. Nah,
Terus selanjutnya masih ada lagi nih tradisi pasola yang asal itu dari Sumba. Jadi pasola sendiri ini berasal dari kata sola atau hola yang artinya itu kayu lembing. Tradisi tersebut digelar sebagai simbol merayakan panen dan mulai masa tanam baru. Pasola sendiri merupakan tradisi perang adat di mana ada dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan, kejar-mengejar sambil melempar lembing kayu ke arah lawan. Lagi-lagi tradisinya cukup ekstrim ya, Ta ya. Dan dalam tradisi ini seringkali ada yang terluka, bahkan ada juga yang meninggal. Tapi sportivitas tetap dijunjung tinggi. Dan juga ada aturan tak tertulis bahwa dendam tak boleh dibawa keluar arena. Membalas boleh aja, tapi tunggu pasola berikutnya. Dan darah yang tumpah juga dianggap sebagai pertanda positif bahwa panen akan berlimpah. Pasola ini diselenggarakan sekali dalam setahun, yaitu pada permulaan musim tanam, tepatnya pada bulan Februari gitu. Jadi ini agak lebih serem lagi menurutku karena bisa ada yang meninggal gitu. Dan maksud aku adalah orang-orang yang mau melakukan tradisi ini berarti dia memang harus menanggung resiko ya nggak sih? Harus siap gitu, nggak bisa asal-asalan kita nyuruh yuk kamu ngelakuin tradisi ini. Dan gitu pasti kan. udah latihannya lama ya, persiapannya juga mungkin baik itu makannya atau mungkin latihannya sehari-hari. Dan aku mikirnya ya Kak, kalau mungkin zaman dulu yang suka menang itu pasti jadi jagoan kampung gitu nggak sih? Pasti idola anak-anaknya atau masyarakat sekitarnya, dan mungkin itu juga jadi motivasi bagi yang berpartisipasi di tradisinya juga. Tapi ini mesti hati-hati juga sih, maksudnya mungkin buat teman-teman yang di rumah yang nonton, mungkin dengar cerita kita kayaknya seru nih, kayaknya tradisi yang menarik. Tapi ini nggak boleh asal dilakuin sama teman-teman gitu, apalagi mungkin ada yang masih badannya nggak terbiasa kan, kayak masih remaja atau bahkan anak-anak yang kalau ngelihat tradisi ini disalahgunakan kan agak serem juga ya. Betul, menurut aku tradisi-tradisi tadi itu tradisi-tradisi unik yang ketika kalian berkunjung ke daerahnya mungkin kalau memang pas timingnya bisa sekaligus jadi penonton juga. Ya, betul. Bukan sebagai peserta ya, karena kan baik lagi untuk jadi peserta kalian juga harus sejalan dengan ideologi tempat orang-orang setempatnya juga. Karena kan percuma kalau kita berpartisipasi tapi kita juga nggak ngerti apa sih makna dibalik apa yang kita lakukan ini. Gitu. Tapi dari sejauh tradisi yang tadi kita jelasin, kamu tuh paling tertarik tuh mau nonton yang mana di antara 3 tadi ya? Sejujurnya nggak ada ya, karena aku cukup takutan ya orangnya. Cuman mungkin kalau yang terakhir kan pasti lebih heboh. Secara itu kan 2 kampung ya. 2 kampung, betul. Pasti kan lebih rame, jadi nggak begitu dekat gitu loh dengan si pertunjukannya. Jadi mungkin itu yang lebih tolerable di aku. Iya, tapi kalau aku tuh malah penasaran tradisi yang potong jari. Maksud aku tuh mereka potong jarinya beneran kah? Ataukah mungkin cuman ngelukain doang atau kayak gimana tuh? Cuman kan susah ya, itu kan tradisi yang mereka harus nunggu kehilangan keluarga dulu baru tradisi yang dilakukan, bukan tradisi hiburan. Dan aku bingung juga sih, mungkin di era sekarang nih masih jalan gak ya tradisi itu kira-kira ya? Tapi lebih ke mungkin kan kalau dulu emang sering berantem kan antar suku dan sebagainya, pasti gampang banget untuk tradisi itu dilakukan gitu. Kalau sekarang kan kemungkinan kematiannya kayak udah lebih kecil karena perang-perang suku juga udah lebih sedikit juga. Betul banget. Dan pokoknya kalau ngomongin soal tradisi Indonesia itu nggak ada habisnya, banyak banget. Setiap daerah tuh mungkin aja punya lebih dari 1 tradisi. Dan masih ada tradisi-tradisi menarik Indonesia lainnya nih yang bakal aku sama Taya kasih informasi ke teman-teman, tapi nggak di segmen ini, di segmen selanjutnya. Makanya buat teman-teman yang pengen tahu jangan kemana-mana, terus saksikan Items informasi ke teman-teman milenial. Hai guys, balik lagi tentunya masih di Items informasi ke teman-teman milenial, masih ngomongin soal tradisi, ragam tradisi di Indonesia. Tadi kan baru 3 tuh, sebenarnya ngomongin tradisi tuh banyak banget, cuman tadi kayaknya segmen sebelumnya tuh bisa dibilang tradisi-tradisi yang cukup ekstrim ya. Ekstrim tapi memang itu menjadi kepercayaan dari masyarakat di daerahnya masing-masing dan pastinya punya filosofi di belakangnya. Nah ini selanjutnya kita masih ada tradisi apa lagi nih Ta yang gak kalah serunya? Sebenarnya bisa dibilang tradisi ini bisa ekstrim untuk beberapa orang ya. Cuman mungkin untuk penduduk setempat dan memang sudah terbiasa dengan tradisi ini pasti ya memang ini sudah bagian dari hal yang turun-temurun dilakukan, yaitu tradisi gigi runcing di Kalimantan. Tradisi turun-temurun ini merupakan cara bagi wanita
Tepatnya wanita Mentawai untuk tampil cantik dan juga sebagai tanda kedewasaan wanita suku Mentawai. Dalam melakukan tradisi ini, wanita suku Mentawai itu harus menahan rasa sakitnya yang tidak sebentar. Kenapa dibilang nggak sebentar? Karena gigi mereka ini akan dikerik atau diruncingkan dengan runcingan yang terbuat dari besi atau kayu yang udah ditajemin gitu, Kak. Dan nggak cuma satu gigi aja, tapi 23 gigi. Jadi kebayang. Dan satu hal lagi yang bikin mungkin agak meringis ya kita dengernya, karena kita kan nggak kebiasa dengan hal-hal seperti ini. Tapi itu mereka biasa itu nggak dibius. Jadi makanya mereka dibilang harus tahan selama itu. Tradisi ini sebenarnya memiliki makna untuk mengendalikan diri dari 6 sifat buruk manusia yang sudah tertanam sejak dulu atau yang dikenal dengan nama satripu. 6 sifat buruk itu adalah hawa nafsu atau kama, tamak atau loba, marah atau kroda, mabuk atau mada, iri hati atau matsarya, dan juga bingung atau moha. Jadi bingung itu merupakan salah satu sifat buruk yang harus dihindari oleh manusia taunya. Kok baru tahu ya kalau bingung tuh ternyata sifat buruk ya yang harus dihilangkan juga. Tapi penasaran kenapa harus gigi? Ya kan, dan kenapa harus 23-23-nya? Iya, aku karena bayangin cuma 6 ya tadi sifat iya, buruknya. 6 sifat buruk. Dan aku tuh nggak bayangin ya, ini kita ke dokter gigi aja yang masih dibius setengah tuh sakitnya minta ampun. Apalagi ini tanpa dibius, terus tadi pakai runcingan dari besi kan. Aduh, aku kebayangannya tuh kayak udah ngilu duluan gitu loh. Makanya banyak orang yang bilang mending patah cinta kan daripada patah gigi. Iya. Karena emang sakit operasi hati daripada gigi. sakit gigi. Iya, iya benar bener, juga. Karena emang sakit banget dan aku nggak kebayang kalau misalnya mereka harus melakukan itu, apalagi 23 gigi tanpa bius. Betul. Aku yang dibius waktu itu aja udah kayak ibaratnya dugem ya kepala aku, karena emang nyut-nyut banget itu gusinya. Kalau dugem tuh nyut-nyut gitu ya giginya ya? Kayak stup-stup gitu kan, kayak disco gitu maksud aku. Jadi nggak kebayang jadi mereka Iya gitu. benar, serem itu ya. Cuman memang tradisinya percaya kata itu bisa menghilangkan 6 sifat buruk. Nah, terus nih selanjutnya masih ada lagi tradisi ritual tiwah yang berasal dari Kalimantan Tengah. Karena memang di Kalimantan Tengah itu terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang-orang yang sudah lama meninggal. Upacara tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut dengan sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Dan selain itu juga ritual unik ini bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan. Mungkin kalau ngomongin soal tradisi orang yang sudah meninggal itu banyak ya. Mungkin nggak cuma di Kalimantan Tengah aja, tapi kayak daerah-daerah lain tuh punya kepercayaan, katanya supaya kita mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal, kita harus ngapain, berdoa apa segala macam, itu kan macam-macam gitu kepercayaannya gitu. Betul, dan mungkin di zaman-zaman sekarang kan orang tuh suka percaya nggak percaya, tapi sebenarnya untuk ngejalanin tradisi itu nggak ada salahnya juga. Karena kita juga ikut belajar juga kira-kira kita tuh kayak gini tuh maknanya apa. Seperti tadi mungkin untuk mengantarkan juga kan, mungkin biar arwah dari yang diantarkan tuh juga nggak kesepian ketika perjalanan ke yang disebut sebagai surga itu. Selanjutnya ada tradisi yang seru-seruan, yaitu Bau Nyale dari Nusa Tenggara Barat. Tradisi Bau Nyale merupakan tradisi masyarakat Sasak Lombok, di mana masyarakat sekitar berupaya untuk menangkap nyale atau cacing laut warna-warni di pantai selatan Lombok. Dan tradisi turunan ini diselenggarakan setiap tanggal 20 pada bulan ke-10 berdasarkan penanggalan masyarakat Sasak. Nah, masyarakat Lombok percaya bahwa nyale yang mereka cari ini merupakan jelmaan dari Putri Mandalika, seorang putri yang berparas cantik yang berkaitan erat dengan legenda Lombok Tengah. Jadi ini adalah berkaitan sama putri cantik yang terkenal di Lombok Tengah itu. Ini mungkin tidak se-ekstrim tradisi-tradisi sebelumnya ya. Ekstrim bagi yang takut iya mungkin sih, ya. benar ya. Cuman better lah ya daripada harus pukul-pukulan sampai ada yang berdarah, potong ini, gigi sih yang aku nggak ngebayangin loh. Itu bisa seserem itu loh, Tai. Kamu kalau misalnya, mungkin beda sih ya, kalau kita memang udah masyarakat di sana ya,
udah terbiasa ngelihat sebelum-sebelumnya orang di kerik gitu giginya, mungkin kita juga udah terbiasa juga ya. Mungkin kalau bahasa sekarang tuh beauty standar, Kak. Dan itu Iya, juga iya, tanda iya, dari iya. kedewasaan kan. Mungkin kalau misalnya belum dikerik, jadi orang-orang sekitar belum menganggap dia sebagai wanita dewasa seutuhnya seperti yang biasa di masyarakat tersebut gitu. Iya, iya, benar-benar. Dan biasanya emang kadang-kadang kalau kita nggak mau nurut, nggak mau ngikutin tradisi yang udah ada, itu kita susah diterima di lingkungan, iya kan? Mungkin ya kalau kita di masyarakat perkotaan hal-hal kayak gitu udah nggak ada, tapi yang kita nggak tahu ya, Indonesia tuh luas banget loh. Kayak di dalam kota tuh masih ada kota lagi, Benar. dalam suku ada suku lagi yang kita tuh nggak tahu kehidupan di sana tuh gimana. Kadang-kadang aja kita sesama orang Indonesia mungkin kalau ke daerah lain ya cocok-cocokan. Betul, Iya betul. kan, kayak lidah kita makanan juga kan beda, lingkungan dan segala macamnya tuh balik lagi gitu. Kadang-kadang ada yang bisa nyesuaiin, kadang ada yang enggak kan. Dan asal aku sama Kak Putri aja beda. Jadi kadang kalau ketemu kita juga bisa sharing. Iya, betul. Kalau pulang kampung makannya apa aja, kemana aja, atau mungkin adat istiadatnya. Iya. Walaupun aku sendiri juga nggak pulang kampung ya, cuman kan sering denger juga ya cerita Iya, dari iya, iya. nenek. Dan salah satunya yang tadi yang nyale juga kan kebetulan itu dari Nusa Tenggara Barat. Ya. Jadi keluarga dari nenekku itu pernah tinggal di Nusa Tenggara Barat dan aku juga udah pernah dengar dengan tradisi itu. Oh. Mungkin karena itu mencari jelmaan dari putri ya, jadi Iya. untuk mencari keberuntungan juga. Selain itu juga kan tuh rame-rame ya, jadi pasti seru banget dan saling bahu-membahu mungkin kalau aku baru dapet dikit gitu kan Iya, iya, iya. dibantuin gitu. Nah, itu kayaknya salah satu tradisi mungkin yang tadi kita sebutin yang paling menarik lah ya, paling penting nggak sih untuk dicoba atau ditonton. Cuman kadang-kadang aku penasaran juga ya, Tay, kalau tradisi gitu, misalnya kita bukan orang Nusa Tenggara Barat atau bukan orang Kalimantan, tapi kita pengen jalanin tradisi itu, boleh nggak ya kira-kira ya? Mungkin ada beberapa yang membolehkan, ada yang fleksibel mungkin iya, ya iya, kan. iya, iya. Mungkin ada juga beberapa yang lebih mengsakralkan. Jadi emang untuk benar, masyarakat benar, benar. setempat. Bahkan kan ada yang masih memegang silsilah keraton mungkin Iya, ya iya, atau iya, iya. kerajaan. Jadi bener-bener khusus banget. Jadi harus ada turun-temurun ya, kadang-kadang kan ada beberapa tradisi yang boleh nih. Soalnya kalau kita ngeliat misalnya kayak kadang-kadang ada acara-acara yang di TV gitu kan dia main ke suku mana atau ke daerah mana, terus dia ikut pakai pakaian daerah gitu. Aku tuh ngeliatnya kayak wah seru ya, berarti Iya. kan nggak harus orang situ aja tuh yang boleh cobain tradisi itu, tapi orang di luar daerah juga boleh gitu. Betul, karena sebagai masyarakat kota kan kehidupan kita lumayan monoton ya. Betul, Jadi pengen betul kalau banget misalnya ya. kita jalan-jalan ya nggak cuma ke tempat-tempat menarik aja, tapi juga mungkin belajar tradisinya, Iya. nyobain bajunya dan sebagainya. Oke, nah itu sekilas tradisi yang mungkin bisa aku sama Taya sharing. Tapi kita bakal balik lagi nih, soalnya masih ada lagi tradisi-tradisi unik di Indonesia. Mungkin kalian bisa pelajarin atau justru kalian bisa sharing balik ke kita. Makanya buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai, halo teman-teman milenial, masih bersama dengan aku dan juga partner aku Kak Putri. Kita akan membahas soal tradisi di Indonesia yang banyak banget, pastinya di Items, informasi ke teman-teman milenial. Tadi kita baru nyebutin 6 tradisi aja, sementara Indonesia itu luas banget. Yap. Satu provinsi, satu daerah aja bisa punya tradisi itu lebih dari 5 mungkin ya. Dan kita akan menyebutkan 3 tradisi lagi yang nggak kalah unik dari 6 tradisi tadi. Ya. Mungkin Kak Putri pengen menyebutkan yang pertama. Oke, nih yang pertama itu nggak pertama sih, ini berarti udah ke yang pertama di segmen Tujuh ya? ini ya Yang maksudnya ya. ketujuh. Ini ada namanya tradisi Seba yang berasal dari Banten. Jadi suku Baduy itu kan dikenal luas sebagai suku yang menutup diri dari dunia luar dan masih mempertahankan kearifan lokal nenek moyang di era modern ini. Meskipun begitu, ada kalanya ribuan orang Baduy keluar dari desa dan berjalan kaki hingga hampir 100 km untuk memberikan hasil panen kepada ibu gede dan bapak gede yang bertempat di kota Serang. Nah, penasaran kan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ibu dan bapak gede? Jadi ibu dan bapak gede itu adalah Bupati Lebak dan Gubernur Banten. Dan tradisi Seba ini dilakukan oleh suku Baduy untuk menjaga persaudaraan serta wujud ungkapan syukur kepada pemerintah setempat layaknya sebuah upeti yang diberikan pada kerajaan. Dan ngomong-ngomong soal suku Baduy ya, ini kan memang terkenal banget ya Taya sebagai suku yang nutup diri banget nih. Bahkan kalau bisa dia tuh nggak menerima
orang dari luar. Dan ada fakta unik yang aku tahu, ini kan kita di era pandemi ini kayaknya hampir pukul rata semua daerah tuh terpapar gitu ya. Tapi cuma suku Baduy ini yang enggak. Akhirnya mereka tuh kayak hidup layaknya Seperti biasa normal aja. aja tanpa masker, tanpa ada yang terpapar. Karena mungkin ya itu kelebihannya ya. Jadi kita ngelihat nih sisi positifnya mereka tertutup adalah kalau ada pandemi kayak gini ya mereka nggak terpapar Iya, gitu. karena memang udah social distancing kayaknya Iya. daerahnya. Dan juga yang aku highlight sebenarnya 100 kilometernya. Oh iya bener-bener. Aduh nggak kebayang ya. Kayak aku 100, sarapannya banyak banget kalau Kayak misalnya kita aku jalan ikutan. 1 kilometer aja tuh ngeluh loh. Iya. Apalagi 100 kilometer. Aduh udah jompo, udah pegel Jompo, gitu ya. kan, nggak Apalagi kebayang 100 kilometer. Kaum rebahan kayak kamu gitu kan yang biasanya senengnya liburan tuh tidur-tiduran santai-santai. Terus suruh ke Baduy jalan 100 km. Aduh, terima kasih banyak. Iya, tapi mungkin karena keseharian mereka kan Iya. juga nggak dimudahkan dengan teknologi kayak kita. Betul, Kalau betul. kita kan ibaratnya dalam tanda kutip udah dimanjain gitu. Mereka emang sehari-hari bergerak ke sana kemari Iya. dan juga banyak melakukan aktivitas fisik gitu. Jadi mungkin itu nggak seberapa. Iya. Kalau kita udah pasti 1 kilometer, kalau ada pos kita duduk, nyeduh mungkin mie instan ya. Dan atau pastinya apa. ngeluh ya. Iya, jadi mungkin kita bisanya nontonin aja atau sekedar mempelajari kira-kira informasi lebih lanjut soal si tradisi ini tuh Ya. kayak apa gitu. Tradisi berikutnya ini dari Semarang yaitu Dukderan. Kalau tadi kita udah ngebahas soal kematian dan juga panen, kali ini berkaitan dengan bulan puasa. Karena memang tradisi ini dijalankan menjelang bulan puasa di mana kota Semarang akan ramai dengan acara Dukderan. Tradisi yang udah ada sejak zaman dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arak warak ngendok. Nah, warak ngendok ini adalah patung binatang yang bertubuh kambing, kemudian berkepala naga, serta memiliki kulit yang sisik emas. Jadi kulitnya ini Wow. berwarna emas dan bersisik gitu. Oh, jadi ini tuh Menarik sebenarnya banget ya. arak-arakan yang dilakukan menjelang bulan puasa ya. Tapi sebenarnya kalau ngomongin arak-arakan menjelang bulan puasa kayak di Jakarta tuh kalau aku masih sering ngeliat sih. Oh iya, aku di Bekasi sih nggak Udah nggak ya. ada ya. Nggak, maksudnya itu adalah bukan tradisi yang pembeda banget daripada daerah-daerah lainnya gitu. Makanya daerah-daerah lain tuh banyak juga tuh biasanya kalau nggak bulan puasa, Idul Adha itu mereka arak-arakan, cuma mungkin beda ya. Nggak- Simbolnya mungkin Simbolnya ya. Makanya mungkin tadi beda. spesifik dijelasin soal Ya. badan kambing, kepala naga dan bersisik juga. Mungkin kalau misalnya di daerah lain simbolnya beda, hewannya beda. Iya, betul. Atau mungkin dalam bentuk orang juga kan kita nggak tahu ya, beda-beda. Cuma nilai plusnya adalah orang jadi berkumpul, Betul, jadi merayakan bareng-bareng. Jadi juga. kebersamaan. Tapi kan tetap kalau lagi di era pandemi ini mesti hati-hati ya. Jangan terlalu berkumpul banget lah. Sebisa mungkin tuh kerumunan dikurangin supaya kita bisa balik normal. Atau Oke. kita nonton lewat pagar aja kan Oh biasanya. iya benar. Atau kita nonton lewat sosmed zaman Oh iya sekarang kan. betul, sekarang kan zaman udah maju banget, sosmed juga udah beragam. Ya, oke. Terus nih tradisi selanjutnya ada lagi namanya kebo-keboan. Lucu juga ya namanya ya. Ini yang berasal dari Banyuwangi. Ritual ini diadakan setahun sekali. Itu setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Oke. Dan nanti setelah membajak, kebo-kebo ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan kepada musim kemarau. Jadi ini memang lagi-lagi ya tradisi Indonesia tuh biasanya ujung-ujungnya tujuannya adalah meminta kepada alam. Atau bersyukur biasanya. Betul, kayak misalnya meminta hujan atau biasanya tuh kayak di awal tahun meminta berkat, panen ikan dan segala macam. Jadi kepercayaan masyarakat Indonesia itu memang seperti itu gitu. Betul, lagi-lagi kalau misalnya kegiatan kayak gitu kan kebersamaannya ya, ketika mungkin kan masing-masing mungkin ya semua orang petani, jadi semua orang melakukan panennya masing-masing, tapi hasilnya itu dirayakan bersama-sama. Betul. Jadi nggak cuma sendiri-sendiri per keluarga aja, atau mungkin ada kubu-kubu petaninya gitu, jadi semuanya juga bisa ikut berbahagia atas panennya gitu. Betul, udah gitu kayaknya kalau nama-nama tradisi Indonesia tuh menurut aku lucu-lucu. Maksudnya kadang-kadang tuh yang apa ya di luar nalar kita, kayak tadi kan
ya udah karena melibatkan kerbau ya udah namanya jadi kebo-keboan, ya kan? Dan mungkin memudahkan juga. Memudahkan, terus kayak namanya arak-arakan gitu kayak gak kok gampang banget ya nama ini Kayaknya gitu. mungkin pada zaman itu nggak ada namanya Kak, jadi Iya kayak sih, kita tuh susah ngejalanin aja. Oh udah mau bulan puasa kita arak-arakan nih gitu. Terus buat cerita mungkin ke yang sukunya beda atau Iya, ke anak cucu, jadi kayak biar gampang kebo-keboan, arak-arakan kayak gitu. Dan ini ternyata tuh memang ya tradisi Indonesia tuh beneran ragam tuh beneran beragam ya, bener-bener kayak bahkan bisa dari satu adat ke adat lain tuh nggak ada kaitannya. Maksudnya mereka tuh bener-bener adalah hal yang nyentrik, cuman mungkin yang aku tangkap adalah tradisi di Indonesia itu lebih tujuannya adalah ke alam gak sih kayak ingin berkomunikasi ke alam, mendekatkan ke alam. Mungkin kan karena zaman dulu tuh zaman leluhur ya itu kan kayak kepercayaan, masih ada yang kepercayaan dengan alam atau benda, jadi itu masih kuat sampai sekarang gitu. Betul. Karena di keluarga aku sendiri, kalau misalnya kita makan nasi terus nasinya bersisa, itu nenekku selalu bilang nanti Dewi Sri marah gitu. Oh, walaupun cucu-cucunya kan percaya nggak percaya ya, iya, cuman iya. karena dari kecil aku udah ditakut-takutin kayak gitu, jadi aku selalu makan nasi itu pasti habis gitu, karena selalu dibilang nanti Dewi Srinya marah gitu. Oh oke, ini baru dengar sih. Iya, padahal kan sederhana kan kayak Iya gitu. iya. Tapi kalau aku tuh dulu biasanya awas kalau nggak nasinya nggak habis nanti nasinya nangis. Oh, beda lagi. Aku biasanya juga pernah dengar dengar kayak sih gitu, kayak iya gitu. kan? Terus aku mikir kayak gimana caranya nasi nangis gitu. Cuma kan Kalau dulu ini percaya-percaya aja. percaya aja. Cuma pertanyaannya adalah tradisi-tradisi kayak gini tuh nanti bisa dilanjutkan nggak ke generasi selanjutnya? Ini sebenarnya jadi PR kita juga nih Tai. Generasi-generasi kita nanti tuh kayak ke bawahnya ya masih percaya nggak tradisi kayak gini akan diterapkan nggak? Soalnya kalau nggak lama-lama ya pasti akan punah juga kan, Iya, akan dan memang hilang. harus diedukasi sih Kak. Mungkin beberapa orang dari luar ngeliatnya tuh ini salah satu nilai seni, karena Iya. kan pasti cantik banget ya untuk Betul. ngelihat tradisi ini dari awal sampai akhir, tapi sebenarnya lebih dari itu makna-maknanya dan juga nilai positifnya seperti tadi menghormati alam, karena Betul. memang alam Indonesia itu banyak banget dan kita juga harus banyak bersyukur dan juga mengembalikan apa yang kita ambil dari alam. Betul. Jadi sebenarnya intinya adalah ambil positif dari setiap tradisi yang ada di Indonesia. Itu kan pasti macam-macam punya nilai positifnya ya. Betul. Nah, itu sebenarnya ragam tradisi di Indonesia yang bisa kita share walaupun sebenarnya masih banyak lagi. Jadi teman-teman juga boleh banget share balik ke kita. Dan itu sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Aku Putri Andriana dan juga Aku Ayunda Taya. pamit undur diri, sampai jumpa di episode Items lainnya dan jangan lupa terus saksikan Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. See you. Bye-bye.